Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, bersyukur untuk pertolongan dan penyertaan-Nya yang luar biasa. Mari kita bersatu di dalam doa untuk naikkan syukur dan doa kita. Bapa kami yang di sorga, kami terkagum akan Engkau, perbuatan-Mu ajaib dan dahsyat dalam hidup setiap kami. Kalau kami masih bisa bangun membuka mata kami menikmati hari baru dengan anggota tubuh kami yang berfungsi dengan baik. Kami bersyukur pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Saat kami tidak mampu menjaga diri kami sendiri, Tuhan Engkau sempurna menolong kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami memohon pertolongan Tuhan buat setiap kami, hamba-Mu ini bersama dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kami mau berdiam mendengarkan suara Tuhan. Bimbinglah dan pimpinlah kami ya Allah. Arahkanlah kami, tuntunlah pikiran kami, hati kami untuk memahami apa yang Tuhan rindukan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Berkati kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup harus berlanjut. Satu bagian yang harus kita lakukan adalah kita harus membuang sampah manusia lama dalam hidup kita. Kita harus menanggalkan manusia lama dari dalam hidup kita. Orang yang telah lahir baru, orang yang telah hidup di dalam Kristus, belajar mengenal Kristus bukan hanya membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, namun juga harus mengalami perubahan, menanggalkan manusia lama. Nah, bagaimana kita memahami kita akan bisa menanggalkan manusia lama kalau kita tidak mengenali apa-apa yang termasuk manusia lama dalam diri kita? Apakah ini masih ada? Apakah ini masih boleh kita simpan atau tidak? Mari kita bersama-sama belajar dari Efesus pasal 4. Kita lanjutkan perenungan kita. Saya ulangi untuk membaca ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Yaitu kamu, bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nafsu manusia lama menyesatkan. Nafsunya manusia lama itu berhubungan dengan kita dahulu. Dan sekarang nafsu dari manusia lama itu harus kita tanggalkan, harus kita tinggalkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengenali supaya kita bisa ngecek dalam diri kita apa tindakan kita saat kita memperhatikan dan melihat ternyata dalam diri kita masih ada ini, masih kita simpan dalam rak-rak lemari hati kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan bagian-bagian dari keinginan manusia lama, atau disebutkan nafsu jahat yang menyesatkan, nafsu atau kekuatan roh dari manusia lama yang masih menguasai kita. Sebenarnya kita telah dimerdekakan, tapi kita sayang dan kita mungkin juga tidak mengerti, atau itu kita hanya berpikir itu sebuah sifat, sebuah karakteristik yang sudah nempel dengan kita, bawaan dari lahir, nggak mungkin ditinggalkan. Tapi Tuhan katakan berhubungan dengan kamu dahulu itu, maka karena kamu sekarang telah belajar mengenal Kristus harus ditanggalkan. Apa saja? Yang pertama adalah buanglah dusta. Dusta ini bohong. Bohong ini berkaitan dengan ucapan, berkaitan dengan perkataan yang tidak mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Bohong itu sulit, susah, apa mudah? Ternyata bohong ini adalah nafsu atau karakteristik dari sikap manusia lama. Berkata yang tidak benar, berkata yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kata-kata bohong haruslah kita buang. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama melihat dan memperhatikan diri kita sendiri yang tahu. Ucapan-ucapan kita kepada anak-anak kita itu bohong apa benar sih? Ucapan kepada suami kita ini benar apa bohong sih? Ucapan-ucapan kita terhadap hamba-hamba Tuhan atau hamba Tuhan kalau datang berkunjung di rumah kita, apa kabar, bagaimana keadaannya?
Baik-baik Pak Pendeta, baik-baik Bu Pendeta, padahal sebenarnya sedang tidak baik. Kita malu mengakuinya. Padahal saat kita jujur mengakuinya, keadaan kami sedang tidak baik. Kami membutuhkan doa. Akan ada yang mendoakan kita. Bagaimana keadaannya baik? Padahal sebenarnya sedang tidak baik. Pernyataan baik sebagai ungkapan iman boleh saja. Tapi seringkali kita malu mengakui. Bohong itu sederhana sekali dan paling mudah diucapkan. Karena takut dimarah, takut malu, takut khawatir, apa saja. Sehingga alasannya bohong. Apalagi tidak mengakui keberadaan diri sendiri, tidak mengakui keadaan yang sebenarnya. Menyangkali realita gitu ya, menyangkal realita. Berusaha mencoba penampilan baik, menarik, sepertinya berada padahal tiada. Itu sebuah kebohongan. Kebohongan bukan hanya sekedar dalam ucapan, tapi juga dalam tindakan-tindakan. Bapak Ibu Saudara, karakteristik kebohongan haruslah kita tanggalkan, kita copot, kita lepas dari sikap hidup kita. Saat seseorang telah belajar mengenal Kristus, dia melepaskan kebohongan. Kenapa? Karena bapa pembohong adalah iblis. Saat kita berkata kita anak Tuhan, tapi sikap kita, kelakuan kita seperti iblis, anak siapa kita sesungguhnya? Yang kedua, mari kita lepaskan kemarahan yang disertai dosa. Marah boleh, tapi marah kalau sudah disertai dosa, itu harus dilepaskan. Kemarahan yang arogan, marah yang membabi buta. Ngeri ya, membabi buta, udah kayak babi buta lagi gitu. Sembarangan, serampangan, yang penting dipuaskan kemarahannya. Itu harus dilepaskan. Kalau bapak-bapak marah kepada anak bagaimana? Apakah menghajar anaknya dengan sembarangan karena marahnya yang keterlaluan? Bagaimana? Apakah masih bisa mengendalikan diri? Marahlah saat masih bisa mengendalikan diri. Marahlah di dalam pimpinan dan kebenaran Tuhan. Saat anak melakukan kesalahan harus dimarah, tapi juga harus diberitahu kebenarannya. Jangan hanya memarahinya, tetapi tidak mengajarinya. Marah dalam kebenaran. Itu diingatkan oleh Tuhan bahwa kalau anak di rotan itu nggak salah, tapi jangan menginginkan kematiannya. Bapak Ibu Saudara, yang selanjutnya adalah mencuri, mengambil barang milik orang lain tanpa izin di tempat kerja, di rumah, anak-anak, saudara-saudara. Mungkin itu uang mamamu, sudah tahu, mama nggak akan marah mungkin, mama bos mungkin lupa. Tapi saudara-saudara, hal yang sederhana, biasalah melakukan segala sesuatu dengan izin, dengan permisi, saat mau menggunakan barang, saat mau memakai barang, tidak mencuri. Mencuri ini ada yang pakai alasan, oh karena aku membutuhkannya, karena aku menginginkannya. Ada karena kebutuhan, ada karena keinginan. Dua-duanya, keinginan yang tidak di dalam kebenaran lalu dilanjutkan dengan mencuri, itu dosa. Kebutuhan, karena butuh makan lalu mencuri, itu juga tetap dosa. Karena saat kita punya kebutuhan, kita berdoa, Tuhan akan punya cara memberkati kita. Saat kita bekerja keras meminta pertolongan Allah, Tuhan akan berikan buat kita. Perkataan kotor, ya. Pertama tadi dusta, yang kedua marah, berikutnya mencuri, yang berikutnya perkataan kotor. Perkataan kotor dalam bagian firman Tuhan ini dituliskan dengan maksud adalah perkataan yang kasar. Perkataan yang kasar, perkataan yang jahat, perkataan yang sia-sia, perkataan yang mendatangkan luka, perkataan yang mendatangkan sakit hati, perkataan yang merendahkan, yang meremehkan, perkataan yang menghina. Itu termasuk perkataan kotor. Bukan hanya sekedar perkataan cabul, tidak. Perkataan kotor di sini menunjuk kepada perkataan yang melukai, yang merendahkan, yang meremehkan, yang jahat, yang menekan orang lain. Buanglah, lepaskanlah perkataan yang melukai, perkataan yang menyakiti. Lepaskanlah itu, jangan lagi ada dalam dirimu. Perkataan yang kasar, perkataan yang tajam, perkataan yang menyakitkan. Ini harus dibuang. Apalagi
yang merupakan nafsu atau keinginan dari manusia lama yang harus dibuang. Selain dari perkataan kotor adalah mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus, menyedihkan hati Roh Kudus, menyedihkan hati Roh Kudus yang ada, yang Tuhan berikan dalam diri kita. Bukankah saat kita melakukan hal-hal yang salah, Roh Kudus itu memberikan peringatan-peringatan dengan lembut suaranya berbicara, jangan lakukan itu. Itu Tuhan tidak senang, tapi seringkali kita melawannya. Seringkali kita tidak mau mendengarkannya. Seringkali kita tidak memperhatikannya. Dalam kehidupan ibadah dan doa kita mendukakan Roh Kudus, mendukakan hati Tuhan, karena kita bukan mengagungkan Tuhan, tapi membesarkan diri sendiri. Kita tidak lagi menganggap Roh Kudus itu perlu untuk menasihati, untuk membimbing dan menolong kita. Kita lakukan pekerjaan kita, segala sesuatu hanya dengan kekuatan sendiri, tanpa pengandalan akan Tuhan, mendukakan Roh Kudus. Apalagi yang harus dibuang, yaitu kepahitan. Kepahitan, pahit ya, pahit, sakit sekali. Kepahitan ini berbicara tentang luka hati. Luka hati yang terlalu mendalam, yang bertahun-tahun, memahitkan, tidak bisa ditelan. Bapak Ibu Saudara, masih adakah orang-orang yang saat ini melakukan kepahitan mungkin bertahun-tahun yang lalu, dan Bapak Ibu tetap simpan namanya di dalam hati dengan pernyataan sampai mati ku bawa namanya. Tuhan katakan lepaskan itu. Kepahitan itu menyakitkan dan Tuhan mau kita melepaskan kepahitan. Kegeraman, dendam, kemarahan, pertikaian. Pertikaian ini kemarahan yang perdebatan yang disampaikan dengan teriak-teriak. Teriakan-teriakan marah yang sambil teriak-teriak. Berteriak-teriak. Pertikaian, kemarahan yang dipenuhi dengan suara teriakan. Hentikan itu, lepaskan itu. Fitnah. Memfitnah orang lain. Fitnah lebih kejam dari membunuh ya. Bapak Ibu tidak suka difitnah, tapi kita harus berhenti memfitnah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan suka menjadi pencuri tulang. Orang yang bekerja kita yang dapat nama baik. Dalam pekerjaan, dengan cerdiknya, dengan hikmatnya, nggak apa-apa orang lain kerja. Tapi di depan bos itu saya bos yang ngerjain bos. Itu fitnah itu namanya. Fitnah. Kita yang melakukan misalnya juga, atau kalau itu sebuah kebaikan, orang yang melakukan kebaikan, kita sebutkan kita. Tapi kalau bagian kejahatan, kita yang melakukan kejahatan, kita tuduh orang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lepaskan itu dan semua segala kejahatan. Kejahatan ini yang dimaksudkan dalam Alkitab, segala sesuatu yang mendatangkan luka, yang menyakitkan, yang mematikan orang lain. Mematikan ini bukan hanya sekedar membunuh fisik, tapi saat mematikan mental orang lain, saat menekan mental orang lain, menyakiti orang lain, ini juga adalah tindakan kejahatan apapun bentuknya. Segala kejahatan itu harus dilepaskan dari hidup kita. Bapak Ibu Saudara, dari data-data yang ada, dari bagian-bagian ini mana yang masih kita simpan? Alkitab mengingatkan tanggalkan. Kata tanggalkan itu nggak boleh dicicil, tapi harus utuh, harus penuh. Tidak boleh ada yang disimpan-simpan, tidak boleh ada yang sisa-sisa. Dari daftar-daftar yang ada ini mari kita perhatikan. Dan hari ini kita datang kepada Allah untuk menyerahkan semuanya, agar kita dapat mengenakan karakter manusia baru. Berikutnya nanti kita akan belajar karakter manusia baru itu apa saja. Mari kita perhatikan satu demi satu. Kita datang kepada Allah, minta kepada Tuhan. Kita yang aktif mengakui dan melepaskan. Tuhan, aku sudah marah terhadap si A. Aku lepaskan dalam nama Yesus. Tuhan, aku marah kepada si B, tetanggaku. Aku marah pada si C, teman kerjaku. Aku marah pada si D, mantan pacarku. Waduh, mungkin begitu ya ada. Lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku dendam, aku sakit hati. Bapak Ibu Saudara, lepaskan. Jangan ada yang disisakan.
Karena bentuk perintah dalam kalimat ini adalah kerjakan dengan tuntas, selesai, tidak lagi ada yang tertinggal. Karena perintah bagian ini menyatakan sebuah keutuhan, bukan sebuah proses ya. Ini menekankan kepada keutuhan. Bagaimana orang Kristen harus total melepaskan, menanggalkan manusia lamanya. Tuhan Yesus menolong kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan tolong dan berkati kami hari ini dengan kekuatan dari Roh Kudus yang Tuhan berikan. Kami mau tanggalkan karakteristik setiap manusia lama kami. Tuhan tolong Bapak Ibu Saudara yang akan melakukannya dalam doa pribadi mereka. Tuhan menolong kalau mereka perlu pendampingan hamba Tuhan, juga Tuhan pertemukan dengan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan perkenankan untuk mereka berjumpa untuk bisa dilayani secara pribadi. Tuhan berkati, terima kasih ya Allah. Apapun yang kami kerjakan hari ini biarlah menjadi sebuah pelayanan kemuliaan bagi nama Tuhan dan mendatangkan perkenanan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.